Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Oke, kembali lagi kita akan mendongengkan sebuah film bertemakan parasit. Nah, yang dimana ketika sekumpulan remaja anak kuliahan melakukan penelitian di akhir semester, bukannya mendapatkan nilai bagus, malahan mereka harus berjuang bertahan hidup dari serangan parasit secara dadakan. Apakah ada yang selamat? Udah tanpa berlama-lama dan Kang Irfan mau seduh kopi, langsung aja kita gaskan ngopi heula atuh sanak. 一个小岛上，那里丛林茂密。 Cerita akan diawali memperlihatkan binatang laut bernama gurita atau yang sering diucapkan oleh orang kampung seperti saya bernama Squidward. Entah apa masalahnya ya kan, yang jelas dalam tayangan ini mereka selalu diburu oleh penikmat dagingnya, dan anehnya binatang ini ngerumpi serta berencana membicarakan dalam bahasa gurita ingin balas dendam katanya. Dan film Parasit Mematikan baru dimulai. Lalu scene pun diperlihatkan kepada sekumpulan mahasiswa beserta guru ilmuannya. Nah, yang di sana mereka sedang merencanakan liburan akhir semester sembari menyelesaikan tugas akhir di suatu pulau terpencil yang ada di daerah tersebut. 我听之前那些师哥师姐说，这就是这样一个地方，常有怪物出现。 Kemudian bukannya mereka bergembira serta bahagia, malahan ada salah satu mahasiswa terpintar bernama Liyong membicarakan keanehan yang ada di pulau itu. Jadi inti katanya guys, sebelumnya ada beberapa kelompok mahasiswa lain juga melakukan penelitian di tempat itu ya kan. Dan rumor yang beredar mereka menetap di sana karena diserang oleh parasit mematikan. Tapi hal itu langsung dibantah oleh dosennya. Berita itu katanya cuma hoaks sesaat. Dan scene berpindah kepada bangunan yang akan menjadi tujuan kelompok mahasiswa ilmuwan ya kan, yang di sana nampaknya rumor itu benar apa adanya. Buset, seperti yang kita lihat beberapa parasit sangat cepat memasuki tubuh manusia. Bahkan akibat parasit itu di dalam tubuh, tatapannya pun terlihat mengerikan serta membuat si kepala hotel ini sangat ingin melakukan adu gabrut bersama karyawannya. NANI? Ya, dikira akan menjadi malam yang indah, ternyata malam ini malahan berubah seperti hari apes bagi Abang Bambang tersebut. Terlihat Bambang berusaha menghindar dari serangan, namun ternyata parasit ini bukan hanya menginfeksi satu orang saja, tapi malahan semua orang yang ada di dalam hotel atau villa ini sudah mengalami perubahan mengerikan. Scene pun diperlihatkan kepada para murid yang tengah menuju lokasi liburan. Dan singkat waktu setelah sampai, kita pun diperlihatkan kembali kepada Bambang serta pemilik villa bernama Lisa tidak pakai Blackpink. Setelah semua beres, mereka pun menuju kamar masing-masing dan kita akan berkenalan dengan para wanita cantik ini. Ada Suna, Chengling serta Susan. Sedangkan cowoknya ada Zhang bersama Liu Fei. Kemudian karena berdua sama-sama batang ya kan, sangat membosankan kata Zhang Fang. Ia pun berjalan-jalan melihati suasana di malam hari. Tapi bukannya menemukan ketenangan, malahan bertemu potongan daging melingkar sangat aneh dan dirasa tempat ini sangat mengerikan. Ia pun kembali ke dalam kamar serta menyimpan temuannya di dalam toples sehingga di pagi hari. Buset, kata Zhang, kok membesar katanya. Lalu ia pun ke ruang penelitian bersama sahabat-sahabatnya, dan Liyong si anak pintar mengatakan bahwa hewan yang cepat berkembang dengan air akan melakukan cloning terhadap tubuhnya sendiri. Dan alhasil ketika air yang dipegang Zhang tumpah ke arah potongan hewan ini, malahan terjadi pergerakan yang membuat semua orang semakin penasaran. Lalu setelah dimasukkan ke dalam air dan dicoba untuk meneliti, ternyata makhluk ini hidup serta membelah diri begitu cepat sehingga mereka bingung harus berkata apa. Yang pasti mereka duga pasti ada induk yang berkeliaran, dan hanya membunuh induklah semua parasit akan berakhir.
Kemudian malam pun tiba. Di sana terlihat Saoki bisa menyembuhkan diri lewat metode air dan bahkan beberapa kejadian hari ini terekam sangat jelas adanya yang ternyata itu hanyalah mimpi Jang. Lalu ketika Jang masih mengumpulkan nyawanya, malahan si Suna mengajak dirinya untuk menemani mencari Liu Pei yang kata rekan-rekannya malam itu Lisa si manajer villa kepergok bersama Liu Pei di tepian pulau berduaan. Otomatis cemburu lah ya kan Suna dan mereka malahan nekat memasuki ruangan Lisa untuk mencari bukti. Ya, di tengah pencarian tersebut Bambang serta Lisa pun masuk ke dalam ruangan dan Suna serta Jang mendengar pembicaraan itu yang intinya mereka akan selalu waspada mencari inang untuk kehidupan yang lebih panjang. Otomatis bingunglah ya kan mereka berdua. Memang apa sih yang dimaksud dua orang ini dan tiba-tiba mereka kedatangan Pak Gong untuk silaturahmi akan tetapi 我是来问一下长妈。 你们这是干什么？ Ya, bukannya sambutan senyuman malahan Pak Gong dikasih sama gigi Pepsodent yang sangat tajam. Lalu karena mereka terkejut melihat mayat di dekat dinding tanpa dikain kapani, otomatis persembunyian itu pun diketahui dan tanpa pikir panjang karena ogah mati sebelum kawin. Mereka berdua pun berlari sekencang-kencangnya dan bersembunyi di kamar kembali. Di sana Yuna bertemu Liu Pei beserta kawan-kawan yang lain dan mereka merencanakan untuk kabur di malam hari dari tempat yang mengerikan ini. Singkat waktu malam pun tiba, mereka ternyata sudah bertemu satu sama lain dan ketika hendak pergi, rupanya salah satu guru ilmuwan mereka menghadang kepergian tersebut hingga terjadilah saling serang menyerang. Oh, ternyata si dehydrator bisa menyelamatkan mereka yang kata Liyong, air tersebut membuat parasit di tubuh manusia akan berpisah meninggalkan inangnya. Ya, otomatis karena bahan itu sangat efektif untuk menyelamatkan mereka, pembuatan skala banyak pun dilakukan untuk jaga-jaga dalam perjalanan. Singkat waktu ketika dalam perjalanan ada-ada aja ya kan malahan bensin mereka hampir habis tapi untungnya pom bensin tak terlalu jauh dari tempat itu. Do you have phone here? Yes. Dan ketika Liyong ingin menelpon kepolisian tiba-tiba ia malahan diserang abang tukang pom yang untungnya kedatangan sahabat-sahabatnya bisa meredakan masalah. 这一路上的人都被击伤了。 Melihat setiap orang yang ada di bentangan jalur tempat ini terinfeksi, akhirnya saling curiga antara satu sama lain pun memuncak. Dan karena kelompok harus didasari saling percaya, cairan yang dibawa Liyong pun akan dipergunakan sebagai pembuktian pada hari itu. Oke, Liyong, Jang, Liu Pei serta Susan aman, tapi setelah giliran Chengling dan Suna, tiba-tiba Chengling membuang cairan tersebut. Sedangkan Suna malahan ternyata sudah terkena parasit yang membuat dirinya lebih memilih menjauh dari para sahabatnya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apa yang disembunyikan Chengling ya kan? Oke, kita lanjut. Awalnya mereka ogah kembali ke tempat villa menyeramkan, namun karena kata-kata Jang mirip Mario Teguh, ia pun berhasil mengembalikan semangat para teman-temannya yang intinya kata Jang mengatakan bahwa dokter seharusnya tidak akan membiarkan teman-temannya mati sia-sia tanpa pertolongan. Lalu mereka pun kembali ke sana, tapi setelah sampai rupanya semua orang sudah terinfeksi yang membuat Liu Pei dengan teman-temannya berusaha sembunyi di salah satu ruangan namun Lisa mengetahuinya. Lalu mereka pun berusaha bekerja sama untuk menumbangkannya, tapi hal itu nampaknya tidak mudah hingga NANI?! お前はもう死んでいる。 Ya, lagi dan lagi hanya cairan lah yang bisa mengalahkan. Lalu mereka yakin bahwa Lisa lah induknya dan berharap di luar sana sudah kondusif seperti biasa. Namun
Sudah kita tebak ya kan, pasti tidak semudah itu. Dan Liu Pei yang sudah keluar tidak diizinkan untuk bergabung karena dia sendiri ogah tes dirinya dengan cairan. Kini semua orang pun berasa takut untuk keluar lapangan, tapi kalau tidak bergerak, misi mereka tidak akan pernah berhasil menyelamatkan rekan-rekannya. Lalu Liong pun berusaha kembali ke tempat pembuatan cairan, tapi Haikyu mencoba menghalanginya. 我们是超脱的，就算你做的再多，又能怎样？ Ya, mereka saling adu otot, tapi karena Haikyu masih sadar dan tidak terpengaruh sepenuhnya oleh parasit, ia pun mengorbankan dirinya sendiri sedangkan di tempat lain. 实在是太辛苦了。 Ya, tepatnya setelah tidak ada Liong dan Zhang, Chengling pun menunjukkan asli dirinya. Ya, tepat sekali. Ia adalah induk dari semua parasit dan sebab ia di pom bensin membuang cairan karena tujuannya ingin mengecoh praduga tentang siapa sebenarnya induk parasit tersebut. Lalu mereka pun berlari, tapi di mana-mana selalu ada Chengling sehingga ketika Susan berhasil kabur sendiri meninggalkan Zhang, ia pun bertemu dengan Liong dan Chengling mengatakan bahwa Susan juga sebenarnya terkena parasit hingga 李宇飞走的时候嘛，杨萨给的那个吻。 Untung ada Zhang ya kan yang menolong Liong, tapi serangan si induk parasit tidak berhenti sampai situ saja. Ya, Liong pun mengalami tidur yang sangat panjang atau pingsan, sedangkan Zhang terus-menerus berlari menghindari serangan hingga di tempat yang penuh dengan api. Buset, Zhang digempur habis-habisan hingga ketika ia terpojok dan dirinya akan menjadi korban selanjutnya, tiba-tiba ya, Liong pun datang menggunakan ulti Kadita sehingga induk parasit pun mengalami kekalahan. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah sahabat tidak akan pernah meninggalkan temannya dikala kesusahan dan perlu bantuan. Saya Kang Irfan dan seluruh perkumpulan Acil Warung Penjual Kopi pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.